Katanya kalau orang Kristen tuh kenapa jadi bisik-bisik? Yesus kenapa Yesus itu adalah Tuhan karena beliau canggih katanya. Canggihnya? Bisa menghidupkan orang mati. Oke. Kalau yang ngomong begitu, dia baca Bible, lebih banyak nabi-nabi yang sebelum Yesus lebih canggih ngidupin orang matinya. Dibagi-bagi kan di setiap gunung. Nabi apa ya waktu Itu itu? mah Nabi Ibrahim. Ya, Nyacah Nabi burung. Yang baca burung. Itu lebih canggih harusnya. Iya. Itu burung. Di sini ada cerita namanya Nabi Yehezkiel. Ya sekian. Nama panggilannya Billy Joe Ava. Betul. Avanya tuh dari mana? Band Oh, Ben lagi. Joe-nya Ben, Avanya Ben. Ben lagi. Oh, aduh, Ben apa nih ceritanya? Angel and Airwaves singkatnya AVA. Oh, aduh, ceritanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kau Bang Billy gimana, sehat ya? Alhamdulillah kau Dondi sehat. Alhamdulillah. Insya Allah senang nih bisa datang ke podcast kau Dondi nih. Emang udah tahu? channel Tahu kita? sering nonton di YouTube. Serius? Kok seneng nonton ginian? Karena sering nonton yang berbau-bau konspirasi semua. Oh, konspirasi. Kok belum udah ngomong konspirasi? Nah, Baru mulai padahal ya. kita kenal dari mana ya? Di IG berarti. Di ya? IG waktu itu iya. Billy kaget nih tiba-tiba di follow sama Kodondi Oh, terus keren. langsung aduh Anak muda, influencer, penyanyi ya sekarang ya? penyanyi Udah lama nyanyi? dari 2018. Oh, alhamdulillah udah lumayan dong ya. Udah berapa berarti udah 2024. 6 tahun ya? 6 tahun. Jangan 6 tahun lah insyaallah. Emang bakatnya nyanyi? Sebenarnya awalnya iseng sebenarnya. Oh, terus Terus iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah tiba-tiba banyak yang suka di Oh. YouTube. Langsung subscriber naik 100.000 dalam waktu 2 minggu. Wih, keren. Sekarang berapa? 839 kalau nggak Di salah. IG? Di YouTube. Oh, di YouTube. IG? IG 300 ribuan lah kalau. Wih deh, keren. Suruh nyanyi? Langsung nyanyi aja baru Kali mulai. mau- Closing kali ya biar seru ya. Baru juga ngobrol udah suruh nyanyi. Jadi nyanyi apa? Cover? Lagu pop ya, cover lagu orang. Nggak nyiptain lagu sendiri. Udah 2 lagu rilis, baru single. Ciptaan sendiri. Yang pertama ciptaan bareng-bareng sama Arranger. Jadi Billy tuh waktu cover lagu di Cianjur. Kan Billy orang Cianjur kok. Terus? Terus ada Arranger yang orang Sunda sana, pisan orang itu Sunda ya? pisan. Oh, jadi lagu Sunda. Enggak lagu Sunda, lagu pop Indonesia. Pop Indonesia. Cuman beliau tuh punya studio musik. Hmm. Akhirnya rekaman di situ. Terus waktu single pertama ini nyiptain bareng-bareng. Oke. Nulis lagunya bareng-bareng. Udah terus rilis? Udah rilis. Judulnya Jangan Lupa Bahagia. Wih deh, keren jangan lupa fitrah. Ya, Bener ya? bener, jangan lupa. Kita boleh loh bikin apa itu ya? Apa namanya? Idiom gitu ya, jangan lupa fitrah. Jangan gitu ya. lupa fitrah boleh. Iya bener. Nanti Billy bikinin lagunya jadi biar jadi soundtrack ya. Bener ya, boleh ya, bener ya. Boleh nih. Karena sekarang lagi seneng banget kayaknya mau rilis single lagi insya Allah. Kayaknya kemarin sempat terinspirasi dari lagu yang baru viral saat belakangan ini kok. Lagunya Sal Priadi Gala Bunga Matahari kan. Yang kayak gimana tuh? Boleh nyanyi dikit nih. Boleh, kenapa nggak boleh? Tuh Boleh dong. bagus banget sih dari Quran. Oh, ngambil liriknya dari potongan-potongan Quran. Seperti apa liriknya tuh? Seperti apa? Sungai-sungai. Adakah Ada sungai-sungai? sungai di bawah. Kayak gitu-gitu. Surga. Itu bagus. Aduh, Liriknya mungkinkah kau mampir hari ini bila tidak mirip kau. Itu bagus banget lagunya. Pas lihat video klipnya sedih banget sih. Nah makanya single berikutnya insya Allah pengen banget nih dari Quran ngambil. Nah, iya. Biar ada pahalanya lah. Iya dong. Jadi kalau lagu apa religi gitu lah ya, paling enggak bermanfaat gitu ya. Tapi sebenarnya lagu itu bukan religi sebenarnya. Kenapa? Yang Gala Bunga Matahari, lagu pop biasa sebenarnya. Tapi karena liriknya aja dari Quran tapi dibuat ringan jadi terinspirasi dari Quran. bagus. Nah, ini ada rencana gitu mau pindah ke Jadi terinspirasi, pengen bikin single seperti itu. Doakan insyaallah. Insyaallah. Jadi mau pindah genre gitu maksudnya. Atau Nggak pindah genre. Waktu awal bikin single yang Jangan Lupa Bahagia pun sebenarnya bukan ngambil dari Quran tapi liriknya tuh lebih kita harus bersyukur apa yang Allah udah kasih. Oke. Jadi emang dari awal tuh single pertama emang kita tuh diajarkan harus banyak bersyukur biar Dulunya tuh nyanyi iseng atau memang bakatnya nyanyi? awalnya drummer kok sebenarnya. Ah, serius? Serius. Lo drama kok bisa jadi vokalis? Ini ya mungkin mama kan dulu sering nyanyi, suka nyanyi. Ada turunan lah sedikit-sedikit bisa nyanyi. Oke. Terus akhirnya coba-coba nyanyi, alhamdulillah banyak. Mama juga penyanyi.
bukan penyanyi sih, lebih seneng aja. Seneng aja, Bokap, seneng bokap? nyanyi. Bokap nggak pernah Oh gitu. nyanyi. Nah, terus ngomong-ngomong nih, kan dipanggil nih ke channel Donitan. Ya, wah seneng. Ini kan channel ini nih, channel apa katanya? Ada yang bilang nih channel pinggir jurang katanya. Kenapa ada yang bilang gitu kok? Emang kenapa dengan channel ini? Ya kan kayak kalau katanya kalau apa nonton bahasan atau nyimak bahasan-bahasannya itu katanya pinggir jurang katanya. Tapi kan kita selalu kan kalau dikata pinggir jurang boleh, tapi kan di pinggir jurang itu ada pagar yang bisa kita pegang gitu. Iya betul. Pagar yang kita pegang itu Quran. Ya betul. Jadi kita nggak boleh sampai kejeblos jurang gitu. Ya, pagar itu saya gambarin seolah-olah kayak semacam perintah di dalam Quran bahwa kita nggak boleh menghina sesembahan orang lain. Ya. Kita nggak boleh menghina agama Orang lain. Itu pegangan kita supaya kita nggak jatuh gitu. Nah, ngomong-ngomong, kenapa mau diundang ke channel Doni? Karena banyak yang mau ditanyain sebenarnya. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya lu yang mau jadi host ya? Kita tukeran aja. Ya, betul keren ya. Tapi nggak apa-apa kan, kok walaupun diundang Nggak kita apa-apa. nanya balik ya. Nggak apa-apa. Tapi gini dong, kan ini kan apa channel Donitan nih. Berarti gue yang nanya dulu dong. Boleh. Gitu dong, ya. Tapi nanti boleh nanya kan tapi. Boleh. Nanti kalau perlu bukain tuh. Kita boleh. Boleh, siap. Oh, berarti tertarik juga ya sama Tertarik teknologi ya? juga. Tertarik juga maksudnya lebih ke penasaran sih buat nambah ilmu aja. Oh, oke. Lebih pengetahuan biar lebih dalam Kalau aja. pergaulan banyak teman-teman. Pergaulan lingkungan banyak yang banyak. non muslim tapi Iya. kita saling menghargai alhamdulillah. Ya itu yang penting. Betul. Di Itu dalam yang paling pergaulan. mahal tuh itu. Ya, di dalam pergaulan kita tetap harus saling menghargai. Ya. Tapi kalau ada teman-teman yang misalnya dari sebelah ngajak-ngajak kita, nah itu yang harus Alhamdulillah. harus diingetin. Alhamdulillahnya dulu 2020 ya kalau nggak salah. Deketnya sama orang-orang yang di luar agama kita lah, tapi mereka alhamdulillah saling menghargai dalam hal kecil. Contoh kita sering main ke tempatnya, kayak kita kan gak makan Ya. makanan babi lah. Ya. Sama sih lu ngomong babi. Gak makan babi. Dia kan masih sering makan terus Ya. piringnya mungkin bekas itu sering terus masakannya sering bikin bekas. Tapi kalau orang Kristen yang tahu dia punya teman Muslim yang dia tahu ya, dia pasti akan berusaha menghindarkan itu dari kita lah. Ya. Itu yang respect sih dari kita. Rata-rata, ini saya berani bilang nih, rata-rata orang Kristen tuh baik-baik. Ya. Baik-baik. Tapi saking baiknya ngajakin orang gitu. Oh gitu. Oh jadi banyak yang diajakin kok. Banyak. Oh gitu. Ini kalau jadi ngomongin itu dulu, ntar dulu dong. Gue mau nanya dulu dong. Boleh. Tadi lagu single udah 2 rilis. Kedua rilis. Terus box office. Kok box office apa namanya? Bestseller. Ya lumayan lah sosok karena gak masuk label kan. Nggak masuk label tuh maksudnya nggak masuk. Jadi kalau rekaman gitu. apa ya dibilangnya kalau misalkan industri musik tuh kalau misalkan kita masih sendiri nih untuk masalah promo dan kayak gitu-gitunya nggak diurusin. Oke. Nah jadi kan apalagi kita baru nyemplung, orang-orang kan belum banyak yang tahu siapa gitu. Nah jadi kalau di musik itu sangat perlu promo di apapun sih ya, sebenarnya bukan musik aja, promo itu sangat penting. Nah dikarenakan bukan dengan label, jadi pas begitu rilis single tuh nggak ada promo radio lah, nggak ada promo ini ke kota itu kayak gitu. Lalu terus ditayangin di mana, di YouTube? Di YouTube aja, jadi hanya lewat platform yang dipunya aja. YouTube, Instagram, waktu itu belum ada TikTok. Oh. Gitu. Tapi gara-gara dari YouTube sekarang udah ada tawaran belum dari Tawaran dari mana? rekaman gitu? Dari label ada sih sebenarnya, ada beberapa, cuman belinya aja waktu itu masih bingung karena arahnya fokus di musik nggak ya gitu. Karena kan waktu itu awal-awalnya iseng kan. Enggak butuh manajer. Wih, manajer udah ada sebenarnya. Oh, udah. Nah, kalau butuh manajer gua ada satu nih. Siapa? Noh. Oh dilepas kok. Double. Oh double. Nanti nggak fokus jadi. Oh, nggak fokus ya? Jangan dong, udah fokus ke kodon aja. Iya. Tapi berarti sekarang udah ada penawaran teman belum? Udah ada penawaran dari 2021 pas Covid juga 2022 udah, tapi Billy waktu itu masih karena bingung arahnya masih mau kemana, jadi di hold dulu. Oh gitu. Tapi kedepannya insya Allah kalau misalkan emang Allah takdirkan lagi di musik, pasti akan menyemplung lagi di musik insya Allah. Loh, tapi sekarang Masih musik, cuman sibuknya di cover. musik. Cuman cover. Selain di musik sekarang ada aktivitas juga di musyawarah. Apa tuh musyawarah tuh? Nah, boleh cerita nih, boleh. Jadi musyawarah tuh kajian musyawarah. Kajian musyawarah tuh pendirinya Bang Dimas Seto sama Kak Dini Aminarti. Jadi di situ ada kajian. Kajian? Iya, kajian. Wih, keren. Lagi aktif di situ. Jadi apa?
Pembicara. Jadi humas. Jadi humasnya musyawarah insya Allah. Kemarin Bang Dimas ngamanahin sama Kak Dini jadi humasnya musyawarah yang milenialnya. Karena yang kolonialnya ada Bang Riki Perdana. Kolonial. Lu nyindir gua ya? Bukan. Itu bahasa yang lebih halus kok sebenarnya. Oh iya. Biar nggak menyinggung hati Seperti lah. kata kafir gitu ya, bahasa paling halus ya. Kafir kan kasar ya? Enggak, kafir itu paling halus. Halus kan? Paling halus. Tapi kenapa banyak yang marah kalau dibilang kafir? Ya itu makanya. Nggak Kita tahu, bahas- berarti nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya. Terus ustadz siapa aja yang ini apa? Alhamdulillah kasih sekarang kajian tuh di isi musyawarah? kajian di musyawarah tuh ada 4 yang rutin. Hah. Ustadz Adi Hidayat. Widih. Serius? Serius insya Mau Allah. Boleh nanti. Undang dong, undang. Boleh nanti insya Allah sampein ke Bang Dimas. Tiap apa hari apa? Di kalau nggak salah sih kayaknya jangan dibahas kalau itu. Oh gitu ya? Itu bukan buat umum atau gimana? Bukan buat umum soalnya. Oh gitu, ya. Terus selain Ustadz Adi Hidayat? Ada Ustadz Ajo Bendri, Ustadz Parenting. Oke. Ustadz Parenting Indonesia, pelopor Parenting Indonesia. Beliau punya kemarin tuh kampung apa ya? Kampung Sahabat. Isinya tuh orang-orang yang maaf ya dalam kutip pelacur kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Diajarin ngaji kayak gitu-gitu. Ada kampung namanya Kampung Sahabat. Pelopornya Ustadz Ajo Bendri sama Ayah Irwan. Keren ya. Kemarin Billy, nah di musyawarah ini, payungnya musyawarah tuh bikin komunitas lagi di bawahnya Next Gen. Nah, Next Gen ini Billy yang bergerak sama ada teman namanya Bob. Gitu. Jadi di musyawarah tuh ada komunitas lagi namanya Next Gen untuk milenialnya. Gitu. Widih, tapi tetap kajian. Tetap kajian tapi ada lebih banyaknya aktivitas sosialnya kayak bagi-bagi beras kayak gitu-gitu kok. Oke. Terus ada Ustadz ini, Ustadz akhir zaman. Belum kalau di musyawarah, baru Ustadz Umar Mita, Ustadz Umar Mita, Masya Ustadz Allah. Ahmad Ridwan. Ustadz Ahmad Ridwan. Terus Sama siapa lagi ya? Banyak. kajian pinggir jurang belum ada? Pinggir jurang belum ada. Boleh nanti kayaknya. Insya Allah ya mudah-mudahan ya. Enggak, karena gini, bukan gua ngajuin diri, bukan. Ini kita sharing aja. Boleh. Yang namanya kajian pinggir jurang itu boleh dikatakan kajian yang untuk membentengi akidah umat Islam. Itu juga penting. Tapi kalau kayak Ustadz Adi Hidayat itu udah Iya. mantap, ya kan? Akhir zaman oke lah, parenting bagus. Tapi yang penting kan pergaulan. Betul. Nah, pergaulan kan umur-umur segini nih yang rawan nih. Yang rawan tapi alhamdulillah Billy Allah kasih kesempatan dikasih lingkungan yang bagus banget. Masya Allah orang-orang soleh soleha. Berarti sekarang Billy selain musik juga Aktif di udah aktif di dakwah. dakwah insya Allah. Wih keren. Atas izin Allah ini semua kok. Keren. Masih muda udah dakwah ya keren ya. Amin. Tapi jujur istiqomah tuh susah. Ya memang mana ada istiqomah ringan. Kalau yang enteng mau istirahat. Istiqomah emang berat ya, kalau yang ringan istirahat itu boleh jadi caption baru tuh bagus. Tapi gini, istiqomah kalau dirasa berat, sebenarnya yang merasa berat itu dia nggak tahu bahwa istiqomah itu cuma sebentar. Bentar kan istiqomah? Iya. Tak udah mati juga nggak perlu istiqomah. Betul. Sama juga kayak sholat. Sholat juga sebentar. Udah mati nggak perlu sholat. meninggal, Kan? ya. Iya, Capek kan? pun sama di Capek dunia. sama, iya. Beres meninggal udah nggak capek. Nggak, tapi keren loh. Kenapa mau terjun di dakwah? Karena yang pertama emang atas izin Allah lah ya. Yang kedua emang Motivasinya apa? yang kedua sempet ini kok apa? Sempet dapat teguran lah. Tegurannya tuh dalam arti Apa nih belum ditegur nih? bukan sakit, lebih ke ini apa? Bencana waktu itu di Cianjur. Oh gitu. Oh yang apa? Gempa. Yang gempa itu waktu itu? Sebenarnya tapi waktu alhamdulillah udah nyemplung ke dakwah tuh dari 2018 udah seneng sebenarnya dari 2018 tapi masih selewat lah belum datang ke kajian secara langsung mulai langsung tuh pas after covid. Oke, 2022 berarti ya. 2022. Nah 2023 kalau nggak salah ya gempa lah di Cianjur. Oke. Itu yang bikin menampar ya karena ada peristiwa yang oh bener yang meninggal tuh nggak mikir umur, nggak mikir kita lagi sakit atau lagi sehat. Jadi waktu itu kondisinya kok ada guru salah satu sekolah di Cianjur, Al Azhar, beres aktivitas sama anak muridnya di Cibodas. Cibodas kan deket kan, pakai angkot ke sana. Kurang lebih 30 menit lah dari Cianjur lah ke Cibodas. Abis itu pulang. Ada satu guru yang saya nggak mau naik angkot, katanya nggak mau bareng ini katanya, mau naik ojek aja. Beres dia lewat longsor kok. Orang yang di anak-anak yang di
angkot ini Heeh. meninggal semua keseret. Innalillahi. Dan di situ ada Satu coffee shop yang di situ udah lumayan lama lah. Hmm. Tapi emang pinggir banget ini sih. Pinggir banget jurang. Coffee shop di situ ada karyawannya yang satu nggak masuk, yang satu beli gula ke pasar Cipanas lumayan jauh pakai motor. Pulang-pulang si kafenya udah nggak ada, Habis. udah hilang. Ya. Emang kalau umur tuh kalau kata Allah udah meninggal, dari situlah tamparannya. Oh, diingetin gitu lah ya. Ingetin sama Allah berarti nggak mandang fisik ya kalau Nggak meninggal mandang tuh. tempat, nggak mandang umur nggak lagi ya. mandang umur. Dan kita tuh emang kalau habis meninggal mau bawa apa kalau bukan bawa amal. Iya, betul. weh. Yang jadi tamparan paling Rumah orang tua di Cianjur. Cianjur. Alhamdulillah dampaknya nggak begitu parah sih. Cianjur mana orang tuanya? Kota Oh, di kotanya. Jauh dari Ciranjang ya? 15 menit lah. Oh, betul. Tuh Ciranjang tuh. Oh Ciranjang ya? Oh Sipon. Ciranjang tuh yang banyak gereja tuh, mana-mana gereja tuh. Itu kampung itu kampung Kristen ya Kristen situ. ya, Oh, kampung Kristen. tinggal di situ, Bang. Orang tua waktu Kok Dondi pernah ke sana? pernah Gimana? ketemu sama ibunya. Tapi jujur orang Cianjur belum pernah ke sana. Gimana? Saya pernah dibawa sama Erik ke rumahnya, Hmm. ngobrol sama mamanya. Mamanya waktu itu lagi sakit. Kita ngobrol kira-kira sejam ya waktu itu ya. Saya bawa Bible berapa biji lah. Saya tunjukin, bacain depan dia, ngobrol. Akhirnya mamanya dia ngaku bahwa Yesus bukan Tuhan gitu. Oh, Oke. bukan muslim. Mamanya Kristen. Oh. Mamanya masih Kristen waktu itu. Ngobrol, terus dia sudah ngaku mamanya Yesus bukan Tuhan. Terus ya udah saya tawarin dong. Ya udah tante gimana mau masuk Islam? Nanti ya kata gitu. Kenapa nanti? Saya kalau masuk Islam saudara saya begini semua katanya. Jadi lebih takut saudara gitu. Mamanya dia cerita, dulu saya pernah sakit, rambut saya rontok, terus saya pakai kerudung, saya masuk gereja, dibully sama teman-teman gerejanya. Sampai begitu. Oke, itu waktu itu kita hari Jumat ke situ. Hari Selasa dengar kabar dari Erik mamanya meninggal. Jadi hari Jumat, Sabtu, Senin, Selasa meninggal. Ya, jadi nggak nyampe gitu hidayahnya. Ya, jadi ya dari situ kita juga makin yakin gitu bahwa hidayah tuh cuman memang milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa maksain ke Pesannya emang datang dari siapa aja, tapi Iya. tetap hidayah datang dari Allah. wasilahnya bisa siapa aja, Betul, tapi wasilahnya. semuanya izin Allah gitu. Betul. Nah, itu. Nah, Berarti udah berapa banyak yang disadatin kok? enggak lah itu mah gua nggak pernah gitu. Setelah itu nggak lama, beda kira-kira sebulan ya, Rik ya. Kira-kira sebulan, papanya sadat. Alhamdulillah, tanpa ngobrol sama saya gitu, dengerin ngobrol istrinya gitu. Nah, sebulan sadat. Alhamdulillah. Gitu ya. Tuh. Wah, tapi berarti sekarang Billy tinggal di Jakarta. Tinggal di Bintaro. Pindah dari Cianjur. Pindah dari Cianjur sama istri di sini sekarang. Oh, udah punya istri. Udah punya istri, udah nikah. Weh. Pindah Jakartanya udah berapa tahun? Udah setahun hampir setahun. Oh, baru setahun ini. Oh, berarti selama sebelum ini bolak-balik Cianjur. Balik Cianjur Jakarta dari 2020 kalau ada aktivitas, karena dulu sebenarnya banyak aktivitasnya di Jakarta kok. Tapi dulu rawan lah ya, belum nikah, tinggal di Jakarta, jadi nikah aja dulu. Oh, berarti ini anak Cianjur sekarang udah jadi anak Jaksel. Jaksel apa Tangsel? Itu Mas Tangsel maksudnya. Oh, Tangsel. Karena Bukan Bintaro, Jaksel ya? karena Bintaro tuh terbagi dua ya. Ada yang Jaksel, ada yang Tangsel. Oh, lu masuknya Tangsel. Masuknya Tangsel. Kita sektor 9. Kalau sektor 9 apa? Tangsel apa? Tangsel. Kita wakil wali kotanya Pak Pilar. Asik. Lu kenal bener? Kenal karena sering ke musyawarah. Oh gitu. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, ntar sekali undang ya. Boleh, insyaallah. Pengen banget denger, pengen banget. Nah, terus berarti sekarang lagi meniti karir di musik, tapi alhamdulillah ikut dakwah di musyawarah. Sama lu digeser lah bermusiknya mungkin sambil berdakwah ya. Ya, kalau bisa musiknya kalau bisa ke religi. Religi, betul. Ya, insya Allah barokah. Doain lah kok ya. Ya, Mudah-mudahan punya single yang bagus. Insya Allah. Yang berkah, intinya berkah sih. Mau bagus kalau gak berkah ya. Beneran ya, yang itu jangan lupa fitrah ya. Iya. Tanggal berapa kok? Di sini dong. 14 September. 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 Ya. September. Di mana acaranya kok? 14 September di Bandung, di Piset Square ya. Bener ya? Piset Square kan? Ya. Piset Square Bandung. Tiket? Di sebelah Hotel Horizon. Tiket. Ada jualan tiket. Tiket ada. Belinya di mana kok? Di bawah sini. Belinya ke Melisa. Oh. Iya, Nanti salah ya? di description lah ya, dicatat ya. Kemana belinya? Oh, di IG-nya Fitra Fest. Ya, di IG Fitra Fest.
Ya. Teman-teman nanti jangan lupa datang ya kok ya. Ah, Sekalian jangan lupa langsung nih. Jangan lupa Karena beli tiket kalau mau datang. jangan lupa beli tiket betul. Kita ramekan insya Allah. Datang lo ya. Datang dong. Iya, Kalau insya Allah diundang ya, kita datang ya. insya Allah. Ada Pokoknya siapa aja kok? Sebutin dong. Ya. Nah, alhamdulillah insya Allah nih ya ada Dokter Aisyah Dahlan. Aisyah Dahlan tuh ilmunya keren banget. Iya insya Allah. Ngobrol di sini sama gua, ngobrolin tentang kitab-kitab, nyambung. Dia buka laptop langsung duduk di sini. Dia buka tuh yang namanya neuron system gitu ya. Nyambung semua loh. Yang namanya kolbu itu gimana. Berapa puluh ribu sistem saraf yang ada di jantung kita. Yang ternyata bisa seperti kayak memori gitu. Yang bisa menampung yang dia sebut istilahnya tuh apa ya? Suara ilahi. Oh, karena beliau tuh kolbu ya ini Kolbu. masalah hati. Wah keren. Nah, insya Allah nanti juga ada Ustadz Fatih Karim. Ustadz Fatih Karim, wah deket tuh sama rumah. Cinta Quran. Ya cinta Quran. Iya satu komplek ya. Satu komplek sama Insya Allah nanti juga ada nanti narasumbernya nambah ya. Jadi ada Dr. Aisyah Dahlan, ada Ustadz Fatih Karim, ada saya. Nanti insya Allah nambah lagi. Terus ada grup musik senada. Wih, Kang Teddy Senada. Tahu, kenal insya Kan Allah. beda zaman. Tapi alhamdulillah kenal karena beliau tuh nasyid senior di Indonesia. Oh karena dari kecil denger di rumah ya. Nah, itu jagalah hati. Iya. Itu pasti orang nggak ada yang tahu, pasti tahu semua. Iya. Nah insya Allah ya grup musik nasi atau Teddy. senada. Ya, Senada. Juga nanti diramaikan sama yang lain. Insya Allah mohon doanya teman-teman pemirsa ya. Jangan lupa yang berada di Bandung wajib hadir. Jangan di Bandung aja, di luar Bandung juga. Yang di wajib luar datang. Bandung sunah gitu. Sunnah. Oh, jadi yang di Bandung wajib berarti. Yang di Bandung wajib dong. Wah, itu gitu. warga Bandung berapa ribu tuh kalau berarti datang Ya, semua insya dong. Allah nantilah gimana. Izin Allah nanti ya. Aduh, amin mudah-mudahan berkah lancar Oke, acaranya. jadi anak muda Billy Joafa mudah-mudahan sukses. Amin. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat. Amin ya Allah. Musiknya sukses, Amin. dakwanya sukses. Insya Allah. Insyaallah. Ya. Makasih kau jazakallah khair. Seneng kita kalau ngeliat anak muda sudah mau berdakwah tuh seneng. Senang juga udah bisa ngobrol sama kau Don di hari ini. Ya kalau gua kan udah bukan tua lagi gitu. Kolonial kok bukan tua, nggak ada yang ngomong tua di sini. Iya kolonial. Kolonial. Kalau kolonial bahasanya lebih Kalau lu milenial gua kolonial gitu. iya, lebih sopan gitu jadinya jatuhnya. Lebih sopan. lebih tahu adab gitu. Oh, Wajib iya, akhlak. Kan Islam untuk menyempurnakan akhlak gitu ya. Betul, akhlak Jangan itu harus bilang dikedepankan, apalagi kita sebagai anak muda Iya. harus mendepankan akhlak. jangan bilang orang udah tua gitu ya. Betul, nggak Udah senior gitu. Enggak senior masih terlalu inilah. Kolonial lebih. Lebih Kolonial perasaan tua banget kalau kolonial lo padahal lo. Belum merdeka itu kalau kolonial. lebih ini lagi sebenarnya artinya lebih dalam lagi. Oke. Terus rencana ke depan apa nih? Billy nih? Rencana ke depannya sebenarnya sekarang masih sibuk di musyawarah aja. Terus kalau misalkan ke depannya masih bermusik, mungkin ke depannya bisnis juga. Oh bisnis. Insya Allah karena istri sekarang sibuk ini just tip. Apa tuh? Jasa titip. Oh, jasa titip. Jasa titip biasa sering ke Thailand kayak gitu-gitu kok. Iya. Maksudnya istri yang keluar negeri Iya, setiap bulan beliin barang terus bawa ke beliin sini. barang bawa ke sini. Tapi kita ke depannya insya Allah mau bikin brand sendiri. Doain aku ya. Oke. Oh bukan yang pakai website gitu ya? Enggak. Belum. Ada kan website kan? Iya, Titip cuman beli gitu ada kan? kita merintis lah. Cuman dari Wah enak ya berarti tiap bulan keluar negeri gitu ya? iya makanya Ikut diajak nggak? jarang, tapi kalau sekalian ikut sekalian liburan sama teman-teman yang lain. Oke. Banyak kan dari mana barangnya? Dari Thailand biasanya. Thailand? Bagus-bagus kok. Kemarin sempat ikut pertama kali ke Thailand, bagus-bagus ya emang. Terus murah-murah. Thailandnya di mana? Di Patpong. Di mana itu ya? Lo tau Patpong kan Mel? Nggak ada yang komen Patpong. Di mana lupa lagi kok. Lupa. Nggak lupa teman. Pratunam, daerah Pratunam itu lah. Pratunam. Nah, di situ. Oh berarti baru-baru ya ke Thailand ya? Baru pertama kali malah beli. Oke. Kalau sering pasti dia tahu Patpong. Ya tahu lah. Patpong apaan? Kan ada internet. Gimana sih lu? Patpong. Boleh nanti di searching kok. Jangan lu. Lu kalau ke sono lagi jangan ngajakin bini ke Patpong lo. Emang Patpong apaan? Udah jangan udah. Udah. Close. Case close. Kok Cash close. balikan nanya dong, boleh nggak? Boleh. Apa nih? Ini pengen buka kitab. Boleh. Apa Kan mau tanya apa? Billy kan seneng ngebahas tentang akhir zaman kok. Lagi bukan ngebahas sih, lebih seneng dengerin kajian-kajian dari Ustaz. Kenapa pesan akhir zaman emang udah ingat mati apa? Nggak juga, cuman maksudnya kita
dari Rasul diutus saja kan kita emang umat akhir zaman. Pada zaman. Cuman kan kita sebagai pengingat aja ya karena lihat zaman makin sini makin luar biasa, masya Kalau Allah. saya sebenarnya bukan spesialisasi. Ya, cuman kajian maksudnya akhir tapi ada yang zaman. Billy mau tanyain tentang di Bible. Boleh. Apa? Billy pernah dengar ada di Bible tuh Eli Eli lama sabaktani. Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku? Artinya itu ya. Ya. Itu tuh katanya waktu yang Billy dengerin dari beberapa kajian tentang akhir zaman ya. Itu yang ngasih kajiannya Muslim atau Kristen? Muslim lah, Kristen. Lah kan Eli lama sabatani. Iya, cuman maksudnya Terus? melihat peristiwa yang disalib itu waktu itu Mhm. mengucap kayak gitu karena lihat fisik kita bisa diangkat ke atas langit. Terus? Makanya ada ayat di Bible Heeh. Eli lama sabaktani Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku, karena orang yang disalib ini melihat Isa Masih yang asli diangkat ke atas langit katanya Terus? gitu. Oh. Pengen lihat secara langsung di Bible kan, kalau Dondi ada Bible di belakang nih banyak Ya, nih. Pengen lihat ayatnya secara langsung gitu. Oke. Gitu kok. oh, Boleh nggak sih kok kalau kita Boleh. mempelajari gitu? Koper. Di sini udah diambilin semua soalnya. Soalnya Bible pilihan gua udah masuk koper. Oh, jadi beda-beda sih Bible. Semua aja. Kita Muslim boleh nggak sih ngebahas kayak gini kok? Boleh. Boleh. Taruh. Asal bacanya jangan pakai bismillah aja. Oh iya. Ya iyalah. Iya lagi makin nanya lagi. Lu kira Quran baca pakai bismillah. Yang mana kok? Pengen dibukain dulu sama kok Dondi nih. Yang Eli lama sabatani, apa yang Eloi lama sabatani? Emang ada dua. Ada dua. Kalau Kenapa bisa beda? Pengen dijelasin dulu kok. Kalau Eli lama sabatani itu dianggapnya bahasa Ibrani. Oh bahasa Ibrani. Kalau Eloi lama sabatani itu bahasa Aramaik. Jadi yang aslinya tuh Eloi apa Eli. Sama aja dua-duanya apa gimana? Sebenarnya itu pertanyaan gue juga. Yang benar Eloi lama sabatani apa Eli lama sabatani? Eli itu Tuhan kan? Iya, Allahku. Allahku kan? Artinya Allahku. Maksudnya gini. Banyak di film-film barat kayak biasanya. Iya. Maksudnya gini loh. Yang Eloi lama sabatani itu adanya di kitab Markus namanya. Markus. Kalau yang Eli lama sabatani itu di kitab Matius. Oh. Ini kan orang yang menulis itu kan harusnya kan saksi langsung. Ya. Tapi ternyata tuh bukan saksi langsung. Jadi ada kabar berita yang nyampe ke penulis, dia nulisnya jadi Eli lama Nama sabatani. Sabaktani. Yang penulis lain menulisnya Eloi lama sabatani. Tapi ya ini dianggapnya hanya beda bahasa aja lah. Yang satu Ibrani, yang satu Aramaik. Bentar ya. Oke kok. Eli lama sabatani ya. Itu di Matius ya kok? Nah di Matius nih. Nih Matius 27 ayat 46. 46. Nih lo baca ya. Baca boleh ya? Tapi jangan pakai bismillah ya. Iya. 46 Sebentar nih. baca boleh ya? Baca aja boleh nih. 46. Kira-kira Kira-kira jam 3 bersurulah Yesus dengan suara nyaring. Eli lama sabaktani. Artinya Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Ya. Kau meninggalkanku. Ya. Ini yang di Matius. Hmm. Nanti di Markus sama. Kenapa bisa sama? Sebenarnya karena yang Matius itu sebenarnya nyadur dari Markus. Nyadur itu gimana? Nyadur tuh apa ya? Nyontek gitu lah. Oh nyontek. Tapi siapa dong? Copas gitu. Kopas kan lebih ngerti. Kopas, Kan gitu. milenial. Jadi yang di Matius itu 80% asalnya dari Markus. Oh. Cuman bahasanya mungkin dirubah-rubah dikit lah sama Matius lah. Nih kalau yang di Markus, bentar. Ini adanya di Markus 15 ayat 34. 15:34. Dan pada jam 3 oh iya sama dengan suara nyaring Eloi lama sabaktani. Ya, artinya kurang lebih sama. Oh iya. Cuman beda bahasa aja. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya Billy apa? Ini maksudnya Cuma mau pengen lihat doang share ayatnya. kitab. Oke. Dan pertanyaannya ada lanjutannya sih sebenarnya. Lanjut apa? Tapi agak sensitif. Nanti kalau sensitif diedit nanti. Edit ya boleh ya? Tenang aja. Berarti kalau versi Ibrani kan kata Kodondi Ya. itu Yudas yang disalib. Bukan Yudas. Bukan ya? Tadi Itu gimana? Ibrani apa tadi kata Kodondi yang Yudas Iskariot tuh versi yang disalib tuh? Itu tafsir. Itu tafsir. tradisi Islam, bukan Bible. Kalau Bible Tapi kalau secara Bible kalau yang Bible yang ditulis yang disalib Yesus. Isa Ya, kan? Yesus atau Isa gitu.
Tapi Yesus. kenapa orang Kristen banyak yang bilang Ah. kalau Isa itu sama Yesus Yesus beda beda. orang? Ya, kalau mereka sedang bertukar argumen atau berdebat, ibaratnya gitu, mereka bilang Yesus dan Isa tuh beda Karena lahirnya beda katanya. karena lahirnya beda. Yang di Bible lahirnya di kandang domba, walaupun di sini nggak tertulis kandang domba, cuma ada kata palungan. Kalau yang Isa lahir di bawah pohon korma, katanya. Hanya gara-gara tempat lahirnya beda, mereka bilang Yesus dan Isa tuh orang yang beda. Tapi kan ada Billy pernah lihat di TikTok nih kok lewat lewat lah gitu. Tapi ada yang bilang katanya pendeta kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah mohon dikoreksi lah. Tapi kata pendeta itu bilang ya mana bisa dibedakan soalnya nama ibu sama ayah sama. Kalau Katanya di gitu. Islam nggak ada nama ayahnya. Oh Islam enggak kalau di versi mereka Di katanya. Bible, iya, iya. Mana mungkin bisa beda katanya kalau Oke. Isa sama itu beda Jadi soalnya gini nama loh. ibunya Jadi gini. bapaknya sama. Kata Yesus dan Isa aslinya tuh sebenarnya bukan Isa juga aslinya. Aslinya tuh dalam bahasa Aramaik tuh Iso. Iso ya. Iso, bahasa Aramaik. Bahasa Ibraninya Yesua. Yesua. Oke. Bahasa Yunaninya Isa. atau Romawinya Isos Isus. Isos kan? Isus. Bahasa Arabnya Isa. Isa gitu kan. Kata Yesus sendiri itu adanya kapan? Tahu nggak? Enggak. Kita kan taunya bahwa Nabi Isa alaihissalam ini atau Yesus ini kan dia hidupnya di abad pertama Masehi, iya, Masehi. ya kan? Tapi nama yang ada yang diketahui oleh orang-orang di sekitar tempat dia hidup itu kan nama dalam bahasa Aramaik Iso, bahasa Arab Isa, bahasa Romawi atau Yunani itu Isus, ya kan? Kata Yesus atau Jesus itu, ya kalau Yesus kan bahasa Indonesia, Jesus bahasa Inggris. Kata Yesus itu juga kemungkinan besar diterjemahkan dari bahasa Inggris. Tapi yang bahasa Inggris ini sendiri itu adanya baru masuk Bible baru di abad ke-18. Abad 18. Kira-kira tahun 1750 baru masuk Bible pertama Jadi kalinya. dari abad 17, 16, 15 enggak ada kata Yesus. Adanya Isos. Isos. Isos itu dalam bahasa Itu Yunani. munculnya di abad keberapa? Kok Dondi? Yang Yesus, Jesus. Isos apa? Kalau Isos itu dari mulai Bible dikanonisasi itu dari mulai abad ke-4. Oh keempat udah ada Isos. Dari awal abad ke-4 itu dikanonisasi 3 kali sampai terakhir di 397 di mana? Di Afrika. Apa nama kota gue lupa. Itu masih pakai kata Isos. Sampai abad 16 juga masih kata Isos. Gue buktiin ya. Wih, seru euy. Ini ada sebuah Bible. Holy Bible lah, Billy pernah lihat nih Ya. di toko buku. Ini toko buku mana? Ada kok tulisannya Holy Bible gini. Oh iya tulisannya doang, tapi lihat Tapi dong. dalamnya beda. Ah, enggak ini. Ini edisi tahun 1611, versinya King James Version, ya. Ini versinya King James Version edisi 1611, tapi ini bukunya buku cetak ulang. Oke, cetak ulang. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Nggak ngerti Ini kok. bahasa Inggris kuno, ya. Bahasa Inggris zaman dulu gitu. Di sini ini belum ada kata Jesus pakai J itu belum ada. Padahal Inggris ini ya. Padahal Inggris. Nih gua kasih lihat nih. Nih, bisa baca nggak nih? Isus. Isos. Isos. Nah, belum ada kata J, belum ada huruf J-nya. Ya masih I ya. Isos ini sebenarnya diadopsi dari bahasa Yunani. Oke. Ini belum ada. Ini tahun berapa? 16, 11. 11. 16, 11. King James Version lagi. Ya. Baru masuk. Ini kan 16, 11 ya. Huruf J sendiri itu baru ditemukan sama ahli tata bahasa Itali. Namanya Trisino. Gua nggak tahu dia keturunan Jawa apa enggak. Namanya Trisino gitu lah. Bukan Trisno, Trisino. Ya, itu dia baru Dia yang bikinin kasino ya? dia yang baru menemukan huruf J pertama kali tahun berapa? 1524. Oke. Kata Sebelum Jesus, ini dong? Iya, sebelum ini, ya. Kata Jesus sendiri itu baru ada di sebuah dokumen pengadilan di Inggris tahun 1632. Setelah ini, makanya Jauh dong dari sini juga. makanya di sini belum ada kata tahunnya. Jesus, ya kan? Baru ada kata Jesus di sebuah dokumen di pengadilan Inggris tahun 1632. Nah, kata Jesus sendiri itu baru masuk ke dalam Bible itu adanya di masuknya itu kira-kira tahun 1750. Namanya kalau nggak salah Thompson Bible. Thompson Bible. Thompson Bible. Nah, itu sebenarnya ya dia pecahan-pecahan dari King James juga.
Diterjemahin ulang gitu lah. Bayangin, jadi kata Jesus baru ada di abad 18. Terus kalau orang atau pendeta mau bilang Yesus dan Isa itu beda, nah kata Yesusnya baru ada abad 18 gitu loh. Oh iya. Oke? Oke. Quran dikodifikasi abad berapa? Abad 7. 7. Sudah ada kata Isa. Berarti duluan mana? Sama Jesus. Duluan Isa. Sekarang gini, kalau dikata Yesus dan Isa itu beda hanya gara-gara tempat lahirnya beda, itu kan perspektif. Iya, gak disebutin detail kan. Artinya sudut pandang yang berbeda antara Kristen dan Islam, gitu ya. Sekarang kalau mereka mau bilang beda, ini ada sebuah Bible, judulnya apa nih? Kitab suci Injil. Kecil. Yang nerbitin siapa nih? Lembaga Alkitab, Alkitab Indonesia Jakarta 2004. Oke. Ini ada tulisannya begini apa nih? Yesus Kristus, Yesus Mesias, dalam kurung Isa Al-Masih. Nah, berarti yang nerbitin Bible ini ngaku nggak kalau Yesus itu sama namanya dengan Isa Al-Masih? Iya. Sama kan? Nah, ini ada tuh lagi nih. Namanya. Kalau mau lu difoto, nanti kirim ke temen lu yang bilang Yesus dan Isa beda gitu. Jangan nanti berantem lagi. Lo nggak cuma ngasih tahu doang. Kita kan menjaga. Nggak cuma ngasih tahu doang, habis itu makan minum bareng, tenang aja. Ini ada lagi nih, Kitab Suci Injil. Ya. Yang nerbitin sama. Ini yang nerbitin tadi siapa? LAI kan di depan. Iya. Kalau ini? Lihat di depan nih. Di depan. LAI bukan? Ya, LAI. Ini siapa? LAI. LAI juga. 2007 ya, tapi cetakan 2011. Enggak, ini 2011. Itu 2000 berapa? 2004. 2004. Coba lihat, silsilah siapa? Isa Al-Masih. Yang bilang Yesus Kristus sama Isa Al-Masih, terus mau bilang ini salah gitu. Oh iya. Nah, kalau yang dipegang sama orang Kristen sekarang, yang di gereja-gereja, yang ini. Kenapa bisa beda kok itu pertanyaannya? Pertanyaan umum ya, sebenarnya pertanyaan banyak orang, tapi Mau jujur? pilih wakili. Jujur. Jujur. Mau jawaban jujur? Jujur. Buat penginjilan. Nah, gitu. Kalau misionaris bawa ini dibagi-bagiin ke orang Islam. Buat penginjilan atau Billy mundur ke belakang ya. Billy pernah dengar tentang cerita, ini versi yang Billy dengar ya. Kodonde kalau nggak salah waktu penyaliban ada pendeta Sanhedrin. Terus Beliau tuh bikin maklumat kitab, bikin kitab yang maksudnya tulis kalau misalkan ini Isa, Yesus adalah Tuhan kayak gitu-gitu. Tapi belum Yesus, namanya masih Isa. Kayak gitu-gitu. waktu penyaliban. Waktu penyaliban. Kalau versi Billy dengar ya waktu yang dari podcast orang. Terus katanya yang disalib itu disalib kan? Kok disalib begini kalau orang dicacak nggak sih? Ada yang dicacak terus darahnya diminum terus dagingnya dimakan gitu-gitu. Itu benar Apa tuh kanibal itu? berarti bukan ya, salah ya? Salib dicacak, diminum dan Dicacak enggak ya? lah. Salib cuma hanya disalib gitu aja. Iya. Kalau yang kita lihat di foto atau di lukisan atau di gambar disalib kan pasti begini. Ada yang berteori disalibnya begini. Teori ya. Teori ya. Karena yang namanya tiang untuk menghukum orang atau menggantung orang tuh katanya yang benar begini, cuma satu tiang begini, bukan begini. Katanya itu teori juga. Nah, gue liatin kalau yang di sini, ini sama juga, ini juga LAI juga. Itu kan LAI kan? Oh iya. Lembaga Alkitab kan? Ini tahun berapa? Yang ini tahun 74, ini tahun 2023. Oh, ini lebih lama ya? Ya. Ini 2023 nih. Lah bayangin, ini 74, ini 2011, ini 2000 berapa tadi? 2004. 2004. Yang sekarang dipegang sama teman-teman yang Kristen itu yang ini. Tuh lihat. Silsilah Yesus Kristus udah ganti nama karena dari abad 18 udah ganti. Itu bukan? Ya. Jadi, ini ada kayak semacam catatan, ada buku dari penerjemah orang Belanda yang nerjemahin Bible di Indonesia di abad-abad ke berapa ya? 1920 lah. Namanya Klinkert. Dia nulis, kalau untuk orang-orang Kristen mereka menerjemahkan menjadi kata Yesus Kristus. Tapi kalau untuk orang-orang Muslim yang intelek, mereka menerjemahkan dengan Isa Al-Masih. Itu dulu, ya. Sekarang diteruskan lagi sama yang LAI. Yang LAI yang mereka cetak ini, yang memang biasa dipegang oleh jemaat, yang ini Yesus Kristus. Tapi LAI juga bikin ini kan? LAI juga bikin ini. Kenapa bisa berubah? Ini buat dibagi-bagiin ke orang Islam. Ini dibagi-bagiin ke orang Islam. Buktinya kok? Ada video-videonya. Bukan maksudnya ada sampai dibagi-bagiin buat kasih tahu. Ada. Nah, kenapa mereka menggunakan Isa Al-Masih di sini supaya orang Islam yang baca ini
Oh iya Isa Al-Masih sama yang mereka dengar dari kecil. Begitu. Tapi bedanya isinya mungkin. Nah, enggak sama, kurang lebih cerita sama. Sama ceritanya, cuman Dia ini mengembara menyembuhkan orang buta kayak gitu. sama. Nih di sini nanti ada nih nama siapa nih? Al-Masih itu mengembara dari tempat lain ke tempat satu ke tempat yang lain kan kok? Bukan, artinya artinya Al-Masih. Al-Masih kalau di Kristen itu yang diurapi. Oh, yang diurapi. Nah, kalau Al-Masih di Islam itu mengusap. Mengusap. Oh ya, dengan mengusap kan. Ini siapa nih? Baca. Nabi Yahya. Ah, kenapa pakai nama Yahya? Ini kan Islami berarti kan? Orang Islam taunya Nabi Yahya alaihissalam. Mereka tulis Nabi Yahya di sini, padahal mereka taunya Yohanes Pembaptis. Nah, jadi yang namanya Yahya, Yohanes, bahasa Inggrisnya John, itu hanyalah transliterasi bahasa. Bahasa dari berbagai bahasa ya. Paralelisasi namanya. Jadi orang sono nyebutnya ini, orang sini nyebutnya ini, orang sono nyebutnya ini, itu namanya paralelisasi. Ya. Nanti di mana nih? Di bahasa Inggris, kita lihat bahasa Inggris. Di sini ada kitab yang namanya Matthew. Matthew itu apa ayatnya? Enggak, kitabnya. Oh, kitabnya. Kalau di Quran kita kenal dengan surah gitulah. Di sini apa namanya? Matius. Sama nggak Matthew dengan Matius? Sama, cuma beda pembahasan. Nah, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Yang ini Matthew dan Matius ini hanya paralelisasi bahasa. Jadi sama dengan Yesus dan Isa. Kalau masalah yang di Kristen Yesus lahir di kandang domba, yang di Islam Isa lahir di bawah pohon korma, itu hanya beda perspektif. Nah, perspektif artinya sudut pandang. Sudut pandang Kristen, sudut pandang Islam. Nanti di Kristen Yesus diceritakan ada ibu Maria namanya, ada bapak tiri namanya Yusuf. Di Islam nggak ada. Tapi mujizatnya sama nggak? Sama. Terus kemudian di Kristen lahirnya ibunya kan Maria dan Maryam. Ini juga sama nih, paralelisasi juga nih. Maria atau Maryam ini juga mengandung istilahnya secara ajaib dari Allah tanpa seorang ayah. Kalau yang di Kristen dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Nah, terus kalau persamaannya lagi, persamaannya lagi, sama-sama Yesus atau Isa itu sama-sama menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Pernah dengar kalau di Islam Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat dan menjadi hidup? Di Kristen nggak ada, nggak masuk di Kristen nggak masuk Bible, nggak ada. Ya, di Kristen nggak masuk Bible. Ada di buku lain, tapi nggak masuk Bible. Gitu. Jadi Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama, sosok ya, profil. Cuman perspektifnya beda antara Kristen dan Islam. Tapi katanya Billy pernah dengar, katanya kalau orang Kristen itu kenapa jadi bisik-bisik? Yesus. Nama Yesus itu adalah Tuhan karena beliau canggih katanya. Canggihnya? Bisa menghidupkan orang mati. Oke. Kalau yang ngomong begitu, dia baca Bible, lebih banyak nabi-nabi yang sebelum Yesus lebih canggih ngidupin orang matinya. Dibagi-bagi kan di setiap gunung. Nabi apa ya waktu itu? Itu mah Nabi Ibrahim ya, Nabi burung. Yang baca burung. Itu lebih canggih harusnya. Iya. Itu burung. Di sini ada cerita namanya Nabi Yehezkiel. Yehezkiel itu nabi siapa? Kalau di Islam tuh kalau siapa ya? Iskil apa siapa ya? Iskil gitu. Kalau nggak salah ya. Gue juga nggak tahu persis paralelisasinya. Di sini ada cerita Nabi Yehezkiel bisa menghidupkan bukan orang mati dari tulang belulang. Dan nggak cuma satu, banyak pasukan perang dihidupkan sama Nabi Yehezkiel dari tulang belulang. Bisa tumbuh daging, tumbuh urat, hidup jadi manusia. Perang, canggihan mana sama Yesus? Kenapa nggak dianggap Tuhan? Canggihan mana sama Yesus? Canggihan dia gitu. Kalau cuman standar menuhankan Yesus, cuman gara-gara bisa membangkitkan orang mati, kalah canggih sama Nabi Yehezkiel. Nabi Adam juga lebih canggih. Nabi Adam tanpa ibu tanpa ayah. Canggih. Iya. Benar. Jadi standarnya orang Kristen menuhankan Yesus itu kalau boleh dikatakan karena lahir tanpa seorang ayah misalkan ya. Bilangnya soalnya ada beberapa yang satu bilang itu, yang kedua banyak mujizat. Yang ketiga karena ajaran bukan dari Yesus sebenarnya, ajaran dari gereja. Yesus sendiri di sini ngakunya Tuhan apa nabi? Tuhan. Nabi. Nabi. Mau baca? Biar tahu nih. Ya nanti kalau ngobrol sama temennya nih. Oke. Matius 13 ayat 57 coba tolong baca. Ini judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Ada ayat begini, ayat 57.
Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada dia, mereka seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, berarti Yesus ngakunya nabi atau Tuhan? Nabi. Nabi. Berarti gimana? Yang menuhankan Yesus, apa dia nggak baca ini atau gimana? Berarti kan ada lagi ajaran lain. Atau yang mereka nggak mau, pura-pura nggak mau tahu. bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Gitu. Yesus sendiri di sini kan gini. Ini tahun berapa kok? Ini yang ini tahun 74, ini TB1. Oh, Ini TB2 nih. Kurang lebih sama aja. Nanti ada tapi di yang paling baru ada kata-kata ini. ada sama, kita buka aja. Oh. Kita buka aja, sama bunyinya. Kurang lebih sama lah. Matius 13:57. Nih, Nazaret. Ah, ini coba ayat 57-nya mana? Ini 56, ini 57 coba. Mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata, Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di sama isinya. apa nih, di kampung halamannya dan di rumahnya. Ya kan, sama kan? Ini yang 74 ya padahal. Itu 74, ini 2023. Padahal mereka sekarang pakai yang itu. Iya. Tapi masih banyak juga yang pakai ini. Ini baru terbit 2023 soalnya. Nah, jadi kalau nanya kenapa Yesus Tuhanin, kan dia bangkitan orang mati. Ada nabi yang lebih canggih bangkitan orang mati. Sama ada yang mau ditanya kok. Hmm. Kenapa ada Injil baru, Injil lama? Nah, ini 2 jam ini gue bilang juga. Ini kan nih, kasih lihat nih ya. Yang di depan ini namanya perjanjian lama. Perjanjian lama. Iya, masih perjanjian lama ya. Ya. Perjanjian baru. Ini kan ada indeksnya nih. Iya. Penanda nih, ada yang warna Merah hitam, sama ada yang warna hitam. merah. Yang hitam ini perjanjian lama. Yang merah, yang hitam, ya yang hitam ini perjanjian lama, yang merah namanya perjanjian baru. Bedanya? Yang perjanjian lama ini sebenarnya bukan punya orang Kristen, Punyanya orang? Yahudi. Nih kitabnya. Ini kitab orang Yahudi nih. Namanya Tanakh. Tuh, Tanakh. Tapi kan Yahudi itu menuhankan Dajjal. Kata siapa? Katanya. Kata siapa? Ada beberapa video yang Mesias itu Mesias kan Dajjal. Itu ini Akhir zaman apa? ya? Kalau di Yahudi tuh nggak mengenal Tuhan. konsep Dajjal. Oh, enggak mengenal Enggak. konsep Dajjal. Mereka kenalnya konsep Mesias. Mesias, tapi kan Mesias katanya ya. Hmm. Mesias yang mereka anggap tuh kan Dajjal katanya. Itu yang ngomong orang Islam. Ngomong orang Islam. Kalau Bukan orang orang Yahudi. Kalau orang Yahudinya Orang Yahudi cuma taunya konsep sang juru Mesias. selamat tetap sang juru selamat setiap agama tuh ada ya. Kalau di Kristen, Yahudi konsepnya bukan juru selamat. Mesias itu bukan juru selamat. Raja bangsa Israel. oh raja bangsa Israel. Kalau di Kristen, Mesias itu dianggap juru selamat. Juru selamat Isa Masih itu kan. Ya. Ini kitabnya orang Yahudi nih, namanya apa? Tanakh. Ya. Tanakh ini kumpulan dari 3 kelompok kitab. Yang pertama Torah, kemudian Nevi'im, kemudian Ketuvim. Ya, atau Torah, Prophets, dan Writings. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin ya. Kalau Nevi'im itu kelompok kitab nabi-nabi yang cerita tentang nabi-nabi. Tadi ada Nabi Yeskiel, Yeremia, Yesaya, Hagai, Habakuk, Maliaki dan sebagainya. Ayub, Yunus dan sebagainya. Kalau kalau yang writing atau Ketuvim itu kelompok kitab-kitab yang tulisan-tulisan orang bijak, termasuk juga dianggap tulisan nabi-nabi. Contoh Nabi Daud ada yang disebut kitab Mazmur. Kita di Quran kita mengenal kitab Zabur. Nanti ada lagi kitab Kidung Agung, Ratapan, Pengkhotbah dan sebagainya, itu masuk dalam yang Ketuvim. Nah, 3 kelompok ini menjadi satu kitab namanya Tanakh. Ini punya orang Yahudi. Nah, yang perjanjian lama itu berasal dari sini. Oh. Tapi dari sini nggak langsung ke sini. Dari sini ini kan bahasa Ibrani nih tuh. Pernah lihat nggak bahasa Ibrani itu? Tulisannya begini. Enggak. Ya, ini bahasa Ibrani, ini terjemahan bahasa Inggris. Yang ini ditulis kira-kira 450 sebelum Yesus. 450 sebelum Yesus. Tahun 450 sebelum Zaman Yesus. Nabi Musa berarti. Enggak, Nabi Musa tuh abad-abad ke-14, 15. Ini abad ke? Ini abad ke-5 berarti. Oh, lebih jauh lagi. Sudah mendekat ke Yesus, sudah mendekat ke udah mendekat ke Masehi. Ya. Ini kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Di abad ketiga sebelum Masehi,
dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Jadi ini kitab namanya kitab Septuaginta. Septuagint. Nih, Septuaginta. Ya, jadi dari ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, ini kan masih kitabnya, dianggapnya nih isinya kan dari sini asalnya kan. Terus di abad ketiga diterjemahin, ini beredar terus nih sampai abad pertama, kedua, ketiga Masehi nih. Kitabnya orang Kristen ditulis sama orang-orang Kristen, ini yang Perjanjian Baru aja. Perjanjian Baru itu yang Matius sampai Wahyu. Ini ditulis kira-kira di pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Oke. Di abad keempat Masehi, akhir abad keempat Masehi, Ini ya. ini yang punya Perjanjian Baru ditempel ke sini. Oh. Ini jadi kitab orang Kristen. Yang ini jadi Perjanjian Lama, yang ini jadi Perjanjian Baru. Kenapa ada perjanjian? Kenapa katanya gitu kok? Nah, kalau kenapanya gini. Jadi kalau yang dari sini, yang tadi dari kitabnya orang Yahudi, menjadi ini, yang ini terjemahannya oleh orang Kristen diresensi namanya. Diresensi itu dikritik terjemahannya. Ada yang dirubah dikit-dikit supaya apa? Supaya terlihat ini berbicara tentang Yesus di sini. Jadi ketika ini sedang beredar terus gitu ya, dari mulai abad ketiga sebelum Berarti Masehi, itu udah jelas bukan sampai dari ke Tuhan dong. abad ketiga Masehi, ini yang nulis ini ngutipnya dari sini. Yang nulis ini banyak mengutip dari sini gitu. Berarti udah banyak campur tangan manusianya berarti. Iya. Kenapa masih? Masih apa? Dipercaya? Tanya teman-teman Kristen ya. Nah gitu. Ya, jadi yang ini. Kalau lebih detail lagi ini ya, kok ya lebih apa ya? Jadi paham maksudnya. Ya. Jadi karena udah dirubah-rubah, yang ini jadi seolah-olah bicara tentang Yesus di sini. Tapi kalau ini dikasih ke orang Yahudi suruh baca, mau nggak? Nggak mau. Sama orang Yahudi dibuang tempat sampah. Orang Yahudi pegangannya ini. sekarang ya. Gitu. Bedanya apa sekarang ini sama ini gitu kan? Secara terjemahan mungkin sama, hanya ada beberapa kata yang dirubah. Tapi dari perubahan kata itu, yang ini seolah-olah bicara tentang Yesus di sini. Begitu. Jadi kalau orang Kristen, kitabnya orang Kristen, kalau perjanjian lamanya dibuang, cuman ini doang, bakal ada Kristen nggak? Nggak ada. Nggak bakal ada Kristen. Iya. Jadi yang perjanjian baru nih harus nempel dengan ini. Masalahnya orang Yahudi ketika pegang ini, mereka bilang di kitab kami di bagian belakang itu nggak ada tulisan to be continued gitu. Bersambung gitu nggak ada. Tiba-tiba disambung sama Kristen jadi perjanjian baru, dijadiin satu pula gitu. Kalau orang Yahudi bilang, udah kitab kami udah final sampai di sini, nggak ada lagi, nggak ada tambahan lagi gitu. Tapi Dan sama ini dipakai sampai sekarang ini. sampai sekarang masih dipakai. Sampai sekarang masih. Yang nyembah ke tembok keretapan tuh ini. Bukan nyembah. Bercanda kok. Dan tapi kan kayak nyembah dia. Iya. Gerakannya seperti orang menyembah batu. Ah. Tapi sebenarnya mereka bukan menyembah batu. Tapi ibadah mereka itu kan. Ibadah mereka begitu. Itu kiblatnya mereka. Oh, kiblat kayak kita dulu di Yerusalem Ya. dipindahkan ke Ka'bah Ya. gitu. Sekarang kiblatnya umat Islam kan ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Kita sujud menyembah ke arah Ke arah yang sudah Allah Ka'bah kan. Iya, Allah Itu gariskan kan karena lah. perintah Allah. Dulunya ke Baitul Maqdis. Iya. Pindah ke situ. Orang Yahudi beribadahnya menghadap ke tembok ratapan. Di depan tembok ratapan juga mereka kan ngangguk-ngangguk gitu kan. Itu bukan berarti mereka menyembah batunya. Mereka menyembah tetap ke Tetap ke atas. Itu Allah. yang mereka percaya kan ya. Iya, iya. Jadi itulah ciri-ciri agama monoteisme. Punya kiblat. Nah, kalau Kristen punya kiblat nggak? Enggak. Itu. Iya, iya. Nah, ya. Jelas Ya, kan sampai situ kan? Tanya lagi, apa lagi coba? Apalagi ya? Kau jadi gak apa-apa jadi nanya. Nggak apa-apa. Jadi podcast Kodondi. Nggak apa-apa. Ya ini kan juga buat Minum dulu ya, sharing bentar juga. ya, boleh? Minum dong. Nah, kalau nggak minum gue yang diomelin lo. Nah, terus kalian nanti nanya, kenapa kalau di Kristen Yesus dianggap Tuhan? Kan nggak cuma Yesus doang, ada lagi namanya Roh Kudus. Tapi Nah, itu belum ngerti kok. Nah. Kan ada Tunggal, apa? Trinitas, Trinitas. Tunggal sama lah. Sama ya? Hmm. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan apa satu lagi? Roh Kudus. Roh Kudus. Hmm. Itu gimana aku kenapa ada 3? Katanya tetap mereka kalau ditanya enggak aku satu, tetap satu katanya. Tapi secara ini kan 3. Nah, gimana itu Toko? Oke. Mereka bilang Bapa atau
Allah Bapa itu adalah Tuhan. Mereka juga bilang Yesus juga Tuhan. Mereka bilang lagi Roh Kudus juga Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Billy? Bingung. Bingung. Alhamdulillah bingung. Kan Beneran? Allah tuh cuma satu. Iya. Makanya Allah menyebut Allah karena dirinya satu. Nah, sekarang tadi Billy nyebut Tuhan Allah. Ya kan? Nyebutnya gitu. Hmm. Tahu nggak bedanya Tuhan Allah apa bedanya? Maksudnya secara dari pandangan apa? Islam. Di Kristen, Oh, Kristen. ada kata Tuhan, ada kata Allah. Tadi kan Billy juga nyebut ada Tuhan Allah, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Kalau mereka bilang ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi ada kata Allah, ada kata Tuhan. Tahu nggak bedanya? Kita sebagai umat Islam, tahu nggak bedanya kata Tuhan dan kata Allah? Kan kalau Tuhan secara general, Apa? Itu apa? Sebutan. sebutan, nama. Bukan kalau Allah tuh nama. Tuhan itu adalah sebutan atau gelar atau titel Titel. sesuatu yang disembah sebagai yang maha kuasa. Kalau Allah itu buat kita umat Islam nama daripada Tuhan itu. Betul, nama. Dalam bahasa Arab gitu kan. Iya. Nanti bisa dibuka di KBBI. Ketika dia Tuhan artinya apa? Tulisannya ALLAH Allah bacanya atau Allah. Coba baca aja artinya apa. Itu jelas di KBBI ya. Nah, cuman kalau di Bible-nya orang Kristen yang ini kata Tuhan dan kata tulisannya Allah itu sama-sama semuanya sebutan. Yang Allah bukan nama gitu. Oh, gitu. Jadi kalau orang Kristen datang ke sini ngobrol sama saya tanya bedanya Tuhan sama Allah apa? Sama kata mereka sama. Oh, sama. Sama. Kalau pendeta mungkin bisa jawab. Pendeta bilangnya kalau Allah itu adalah Kenapa beda umatnya? Tunggu sebentar. Kalau pendeta bilang kalau Allah itu Tuhan yang di surga. Kalau Tuhan itu Allah yang berada di bumi gitu. Ya cuma dibolak-balik aja begitu gitu. Tapi semuanya gelar atau titel atau sebutan, bukan nama. Yang nama Yesus taunya gitu. Oh. Jadi Kristen sendiri juga belum final sebenarnya. Ada Kristen yang percaya Trinitas. Ada Kristen yang menyebut Unitarian. Unitarian itu apa kok? Uni itu artinya satu. Jadi dia tidak menyembah Yesus. Mereka nggak menyembah Yesus. Terus nyembahnya Tetap menyembah ke Bapa. ke Bapak. Oh. Tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tidak seperti yang golongan Trinitas. Golongan Trinitas mereka menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagai satu kesatuan gitu. Nanti ada lagi Kristen yang disebut Kristen Oneness. Kristen Oneness mereka bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Bedanya Oneness sama Trinitas, kalau Oneness mengenal cuma satu pribadi. Kalau Trinitas mengenalnya satu hakikat 3 pribadi gitu. Jadi bingung ya. Jadi bingung kan? Jadi ini ada 3 kelompok utama yang masih ada sampai sekarang. Belum lagi nanti ada Kristen Mormon. Oh, Mormon ada apa Mormon tuh? Nah, kalau Kristen yang umum atau yang arus utama, mereka kan pakai Alkitab yang tadi dari sini nih. Ini kitab Septuaginta yang berasal dari kitabnya orang Yahudi, ditambah dengan kitab mereka sendiri yang Perjanjian Baru. Kalau Mormon punya kitab sendiri lagi. Ini kitabnya Mormon. Yang Mormon pinter pakai ini yang udah digabung, ditambah Dibikin sama satu. dia. Oh, jadi 3. Oh, jadi triple. Waduh. Nah, makanya ada jokes ya, ada jokes di kalangan Yahudi. Ada jokes begini. Tapi kalau Mormon beli baru dengar. Baru dengar? Oh, Tapi ini udah lama, soalnya udah lama. tetap Kristen orangnya. Mereka menganggap dirinya Kristen, tapi sama Kristen arus utama mereka bilang Mormon bukan Kristen. Saling membedakan gitu. Bedanya apa yang kalau Mormon? Mereka tidak percaya dengan Trinitas, mereka menolak Trinitas. Tetap satu kalau dia. Mereka malah mengaku 3. 3 kan Trinitas 3. Iya, ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ini 3-tiganya Tuhan, Tuhannya 3 gitu. Gimana coba? Boleh kok Mas Bim. Pusing serius. Kesini bawa ini nggak bawa? Apa Ramek? Enggak bawa. Belum di endorse. Oh, belum di endorse. Tolong di-endorse Putrek. Canda. Ya, jadi gitu. Jadi kekristenan itu memang masih banyak kelompok-kelompok yang berbeda akidah atau berbeda teologi. Belum kelar berarti gitu konsep ketuhanannya. Kalau Islam mau dilihat dari sisi akademis, misalnya nanti dari sisi akademis Islam ada Sunni, ada Syiah. Tapi Sunni Syiah ditanya Tuhannya siapa? Allah. Iya. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kitabnya apa? Sama Quran gitu. Mereka bisa dikatakan ada Sunni, ada Syiah ini kan karena hanya politik gitu. Iya. Gitu. Dan jumlahnya Syiah kan sangat-sangat sedikit dibandingkan yang Sunni gitu. Iya.
Mungkin sebagian besar Sunni mengatakan Syiah bukan Islam, ya. Betul. Ya, tapi akidahnya masih sama. Akidahnya sama dan Tapi kalau awalnya ini sama. udah beda-beda. Beda-beda udah Iya. jadi pusing banget ini. Nah, tuh kalau ngeliat tuh ada bagian tuh perpecahan golongan Kristen. Oke, ini baru kelompoknya yang konsep ketuhanannya Belum beda-beda. perpecahan itu. Belum lagi kitabnya. Sekarang gini, ini punya Kristen Protestan. Ini Protestan. Jumlah kitab yang ada di sini 66. Oke, 66 kitab. Ini gua punya kitab ini nih. Dan isinya beda-beda kok. Isi beda maksudnya gimana? Maksudnya ini kan di Protestan ada 66 tadi Ya. Kodon dibilang. Ya. Ada yang beda nggak? Ini sama Protestan 66 kitab. Ah. Ini Katolik nih. Ini Katolik. 73 kitab. Nah, 73 kitab ini sama semua. Yang 66-nya dengan ini sama, tapi di sini ada tambahan namanya kitab-kitab Deuterokanonika. Yang 66 di sini dengan 66 di sini sama. Dia punya tambahan 7, ditolak sama Protestan gitu. Jadi kalau yang ini Protestan 66, yang Katolik 73. 73. Ini ada lagi nih Ortodok nih. Kristen Ortodok. Kristen Ortodok. Di sini 78 kitab. Bedanya Ortodok sama Jadi Katolik yang bersama kayak tadi, di sini ada 7 yang ditolak di sini, yang di sini nambah lagi. ada berapa? 5 yang ditolak oleh Katolik. Ini ada lagi yang Ethiopia, Topia nambah lagi. 81 kitab. Jadi berapa tadi kok? 66, 73, 78, 81. 81. Berarti yang ini menolak 3 dari sini, yang ini menolak 5 dari sini, 5 dari situ. yang ini menolak 7 dari sini. Berarti konsep yang disebut dengan firman Tuhan jadi kitab belum selesai kan berarti kan? Karena beda Kristen beda kitab gitu. Ini konsep firman Tuhan jadi kitab beda, belum kelar. Tadi yang saya bilang konsep firman yang jadi manusia, Yesus itu juga belum kelar karena ada Trinitarian, ada Unitarian, ada Oneness. Belum lagi Mormon gitu. Cuman Mormon kecil banget lah. Pusing Berarti belum selesai. belum selesai. Nah, kalau kita tanya ke pendeta, Pak sampai kapan gitu bisa beda-beda gitu? Sampai kiamat kata gitu. Sampai kiamat jawabnya. Bilang begitu sampai kiamat. Dikirain jawabnya sampai kiamat 1 jam. Sebelum 1 jam nih kayak kiamat. Sampai kiamat. Nah gitu. Aduh, banyak banget Ko Doni bukunya bingung banget nih. Berarti Ko Doni dulu mempelajari ini semua. Sampai sekarang tapi masih mempelajari berarti ya. Masih belajarin. Cuman gue juga nggak baca semua. Ngapain? Tapi hafal mah hafal. Enggak. Letak-letak oh enggak. Ya cuman tahu ayat-ayat yang menjadi apa ya pilihan. Pilihan ya sih. Maksudnya yang ayat yang jadi pilihan, yang jadi pusat konsep ketuhanan, keselamatan sama Mesias gitu. Itu yang penting. Mesias itu juga disebutin di sini ya. Nah, jadi gini. Kalau yang di sini ini juga mengenal konsep Mesias. Mesias itu adalah raja bangsa Israel yang akan datang nanti, belum datang. Di akhir zaman. Akhir zaman. Jadi orang Yahudi bilang yang mau datang itu Mesias itu harus benar-benar manusia. Bukan Tuhan jadi manusia. Kalau di Kristen, Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di sini. Nah, sedangkan orang Kristen kan menganggap Yesus sebagai Tuhan. Orang Yahudi bilang, bukan, Mesias itu bukan Tuhan yang jadi manusia gitu. Gak ada ajaran yang namanya Tuhan jadi manusia di dalam Yahudi itu gak ada. Tapi kalau ke akhir zaman jadi nyambung kan Dajjal manusia. Iya. Nah kan Kristen doang yang bilang Yesus Mesias tapi juga Tuhan gitu kan. Nah, Beda kan? beda. Orang Yahudi juga bilang bahwa Mesias yang akan datang itu harus keturunan Daud, Nabi Daud alaihissalam maksudnya, melalui putranya Salomo atau Sulaiman alaihissalam. Nah di sini Yesus diceritakan bahwa dia dianggap sebagai keturunan Daud karena punya ayah namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini bukan ayah kandung Yesus. Iya, bukan Ya ayah kan? kandung Adopsi kan? Adopsi. Yang memang dianggap sebagai keturunan Daud itu yang Yusuf, bukan Yesusnya. Yesus itu dianggap Daud karena ada Yusuf. Tapi karena Yusuf ini bukan ayah kandung sama orang Yahudi, kalau adopsi, mohon maaf bro, nggak diterima gitu bro. Jadi anak adopsi itu bukan keturunan Daud langsung. Makanya orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang Mesias dijanjikan. dijanjikan. Nanti bilang lagi, Yahudi bilang apa? Mesias yang akan datang itu nanti dia datangnya ketika di seluruh bumi tidak ada manusia angkat senjata. Iya, Artinya sudah nggak ada perang. Kalau bahasa mereka tidak ada Ya, perang. sudah nggak ada perang. Bukan tidak ada teknologi. Ya, bukan. Beda konsep. Beda konsep. Nah, kalau tidak ada perang, Yesus lahir masih ada perang nggak?
Masih banyak perang sekarang, masih perang kan? Masih perang Di seperti Palestina masih ada perang kan? Nah, jadi menurut Yahudi Yesus bukan Mesias yang dijanjikan di sini. Nanti ada lagi apa? Kata orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu dia datang ketika seluruh manusia di seluruh bumi ini sudah mengenal Hashem. Hashem itu kata lain daripada Tuhan, Tuhannya orang Yahudi. Mereka menyebutnya kalau nggak Hashem, Adonai gitu. Nah, Yesus waktu lahir masih banyak nggak orang yang nggak kenal Hashem? Masih banyak. Sampai sekarang juga mungkin masih ada kan gitu. Kata orang Yahudi lagi, Mesias yang akan datang itu, dia nanti datang cukup sekali aja datang, bukan PP pergi pulang pergi gitu, bukan. Nah kalau Kristen kan bilangnya Yesus sebagai Mesias udah datang, sudah menyelesaikan misi, sudah mati di atas kayu salib, sudah bangkit dari ketiga, sudah diangkat, nanti mau datang lagi. Bukan begitu konsepnya kata Yahudi. Kata Yahudi bilang Mesias itu nanti datang cuma cukup sekali jadi raja bangsa Israel gitu. Masa kedamaian itu disebut masa utopia nama istilahnya. Utopia. Nah, walaupun kita di Islam juga percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu juga nanti akan datang lagi. Tapi kan kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan. Sebagai nabi tapi Tetap sebagai nabi. utusan Allah. Dan bakal jadi umat Nabi Muhammad SAW. Iya, betul. Gitu. Bedanya di situ. Jadi ini ada 3 agama yang memang konsepnya beda. Tapi kalau konsep ketuhanannya Yahudi sama Islam sama. Iya. Tauhid, sama-sama tauhid. Kristen bilang, "Oh, kami juga tauhid, Tuhan kami juga Esa." Tapi ada Yesus, ada Roh Kudus gitu. Itu yang nggak diterima sama Yahudi. Tritunggal Trinitas. Dan itu nggak diterima sama Islam. Iya. Itu bedanya. Jadi kalau mereka bilang Tuhan mereka Maha Esa, jadi yang membedakan dengan Islam dan Yahudi adalah orang Kristen percaya Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi manusia atau bisa jadi makhluk. Yang membedakan itu gitu. Pertanyaan yang lain apa? Apa lagi ya? Ini ngomong di sini nih. Ngomong kitabnya ada di sini nih. Bentar. Apa ya? Bentar dulu. Apa ya? Ntar kaget lagi. Sampai di sini udah jelas. Udah jelas sekarang udah makin jelas. Walaupun begitu, yang namanya di Bible-nya orang Kristen itu boleh dikatakan gini, kita bisa bagi menjadi 3 kelompok. Yang tadi pertama, yang perjanjian lama, ini kan kitabnya orang Yahudi nih. Yang perjanjian baru ini kita bisa bagi 2 lagi. Kenapa bisa bagi 2 lagi kok? Nah, ini yang ada 4 kitab yang dianggap sebagai gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini kitab-kitab yang menceritakan sejarah hidupnya Yesus. Dari mulai lahir sampai disalib sampai diangkat ya. Ini yang 4 kitab. Sisanya ini adalah surat-surat Paulus dan juga tulisan daripada disebut rasul-rasul. Rasul-rasul. Kalau kita di Islam mendengar rasul, apa yang kita tahu? Nabi yang menerima risalah. Tapi kalau mereka rasul, itu artinya bisa dikatakan pengikut Yesus atau utusan Yesus. Bukan Hawariyun. Beda. Itu sahabat. Gini, kalau kita Hawariyun, kita mengenal Hawariyun ini juga Muslim. Karena mereka semua menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Hawariyun ini adalah yang dianggap sebagai pembela agama Allah. Tapi kalau di sini sebagai murid, itu digambarkan seolah-olah murid-murid itu mengakui Yesus sebagai apa ya? Kalau orang Kristen menyebutnya sebagai Tuhan gitu. Tuhan. Tapi mungkin pada saat itu jadi pedoman mereka apa enggak? Junjungan gitu kan. Ya. Jadi kalau kita mau teliti cerita yang ada di 4 gospel ini sama tulisan-tulisan yang di sini, ini yang mendominasi adalah tulisan-tulisan Paulus. Oke. Dari 13 surat yang dianggap tulisan Paulus, ternyata yang ditulis sama Paulus benar-benar cuma 7. Sisanya bukan ditulis sama Paulus, menurut ahli-ahli perjanjian baru. Bukan menurut saya loh. Nah, kenapa bisa gitu katanya kok? Paulusnya kan udah mati. Tapi maksudnya ada penjelasannya kan? Nggak, gini. Jadi Paulus itu kan menulis surat-suratnya dianggapnya. Ketika dia kan masa hidupnya kan pendek tuh. Ketika dia sudah ditangkap, dibawa sampai ke Romawi dan segala macam, di penjara. Itu dia menulis surat-suratnya itu dikirimkan kepada jemaat di kota-kota itu dengan pola pemikiran dia. Pikiran dia itu yang diikuti oleh orang-orang yang menulis 6 surat yang lain. Nah, sekarang bedanya kalau kita melihat ajaran yang di 4 gospel ini sama surat-surat Paulus, ini ada bedanya. Yesus yang di sini menceritakan atau mengajarkan apa yang diajarkan Nabi Musa di Perjanjian Lama.
tentang tauhid diajarkan. Apa namanya? Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Bertobat, menjadi seperti anak kecil. Nggak pernah Yesus ngajarin dosa waris, di sini nggak ada. Tapi ketika di sini Paulus mengajarkan dosa waris. Waris. Di sini nggak ada dosa waris, di sini ada dosa waris. Di sini tauhid, di sini menjadi dianggap Yesus sama dengan Bapa gitu. Itu perbedaannya. Jadi kalau begitu Yesus yang di sini ngajarin apa? Yesus di sini ngajarin tauhid. Bahkan kalau kita baca satu-satu lagi, Yesus disunat, Yesus Iya. puasa. Tapi katanya ada orang Kristen bilang, "Yes, mana penjelasannya Yesus disunat?" Ada. Ada ya kan? Kok Ada. kita buktikan Baca kok. sendiri ya, Pernah kok. baca sendiri ya. Boleh. Lukas 2 ayat berapa nih? Yesus di Sunat dan diserahkan kepada Tuhan. benar kan, benar kan? Yesus doanya sujud, ada di sini. Matius 26. Oh, ada pertanyaan. Jadi inget tuh kok setelah berjalan. Ini tuh. Wah, bacanya Lalu katanya apa? Maka Matius 26 39. 39 maka ia melaju maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus sujud. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki." Ya kan? Berarti Yesus sunat, Yesus sujud. Di sini Yesus diceritakan nggak pernah makan babi, nggak pernah minum anggur. Oh iya, seperti engkau yang Anggur malah, kehendaki. kalau yang anggur malah kontradiksi. Perjamuan kudus dia minum anggur, dia bilang gua nggak mau minum anggur lagi, disalib dia masih dicekokin minum anggur. Terus Yesus juga apa namanya? Disunat, nggak makan babi, puasa, terus apa lagi? Doanya sujud. Sekarang siapa yang sujud doanya? Islam. Siapa yang sekarang sunat? Islam. Siapa yang nggak makan babi? Islam. Siapa yang Dari puasa? dari 3 poin itu aja udah Sama jelas. satu lagi, siapa yang puasa? Islam. Di bahasa di sini apa kok? Puasa. Puasa ngomong. Puasa juga 40 hari. Oh iya, siapa yang kalau Kita Ramadan melaksanakan berapa? 30 hari? 29 atau 30. Iya. Tambah lagi puasa Syawal. Iya. Dekat lah 36 sama 40 lah. 36 3 ya segituan lah ya. Terus di sini ceritain Yesus ketika disalib. Ceritanya Yesus yang disalib ya, walaupun kita nggak percaya bahwa itu Yesus. Tapi Yesus yang disalib yang diceritain di sini diturunin mayatnya dikafanin. Dikafanin Kafanin. Pakai kain putih. di Bukit Golgota bukan? Iya, diturunin di Bukit Golgota, turun dari Di Bukit salib. Golgota itu Bukit Tengkorak kan ya? Iya. Terus dikafanin. Nah, sekarang umat beragama apa yang mati dikafanin? Nah, ini ada nyambung nih, ada versi kemarin Billy pernah dengar di Apa? beberapa podcast. Hmm. Nah, kenapa orang Kristen bisa menerka-nerka muka Yesus kayak sekarang? Hmm. Katanya kan dikafanin Ko Dondi. Hmm. Nah, di saat Allah mengganti lagi muka yang asli Yesus itu ke muka yang orang yang disalib itu, ada kayak fotokopi katanya. Kalau Fotokopi Billy apa? pernah dengar, jadi fotokopi tembakan cahaya yang nempel di kain kafannya. Jadi orang-orang menerka Ya. ada dari ilmuwan mana katanya? Ya, itu yang menerka-nerka itu wajah disebut Yesus. dengan kain turin. Kain Turin. Ada kan kainnya masih sekarang? Ada. Tapi ternyata itu hoax. Itu hoax ya? Hmm. Oh, Hoax, itu bukan asli. itu asli. Bukan. Tapi yang aslinya emang bener diterka-terka apa gimana? Pernah lihat lukisan yang ini? Yang mana? Ada lukisan Yesus nih. Sering kan lihat ini? Nih, Oh iya. Itu. ini kan lukisan Yesus. Bukan yang ini, yang atasnya. Ini belakangan. Oh, belakangan gitu ya. Yang ini yang paling sering pertama kan. Tahu nggak aktor siapa yang jadi model lukisan ini? Aktor siapa? Ya modelnya orang aslinya yang dilukis menjadi seperti ini siapa tahu? Nggak tahu. Hmm? Ada emang orangnya? Enggak. Nih, namanya ini Oh, Caesar Borgia. Nah, ini adalah seorang anak haram dari Pop ya atau Paus. Anak haram dari Paus. Paus kan nggak boleh nikah, tapi bisa punya anak. Ini anaknya Caesar Borgia. Dan dia seorang lagi bete. terus Tahu? jadi gimana dong? Itu Ini yang jadi model pertama dilukis jadi Yesus. Kenapa dia? Ya dia yang minta. Oh, berarti ini bukan wajah asli. Berarti. Bukan. Tetap Allah jaga ya wajah Isa asli. Siapa yang tahu wajah Yesus yang asli gimana? Iya, Kalau Nabi Isa alaihissalam kan orang Palestina. iya. Apa mungkin berkulit putih mata biru? Nah itu aja.
Nanti ada sekelompok manusia, ahli-ahli apa ya, ahli-ahli arkeologi atau apa gitu, yang mencoba merekonstruksi wajah Yesus yang asli itu gimana? Ada yang ini. Ada yang udah coba. Ada nih, hasilnya kayak begini. Jauh kan? Jauh ya. Jauh. Kalau ini sama orang muka Timur Tengah. Timur Tengah gitu. Ya memang Yesus orang Timur Tengah kok gitu. Tuh Nabi Isa alaihissalam kan orang Timur Tengah. Apalagi? Salah satu lagi ada. Kan ada yang bilang katanya si Injil Barnabas Oh, Barnabas. adalah Injil yang paling mendekati dengan Islam. Islam. Bener kok? Nih, bikin aja barangnya. Kenapa bisa dibilang katanya mirip? Ya, biar nggak nerka-nerka ya. Hmm. Yang Injil disebut Barnabas. yang disebut dengan gospel atau Injil Barnabas itu ada 3. Barnabas tuh sahabatnya Nabi Isa kan? Hawariun. Nama Barnabas tuh banyak. Oh, nama Barnabas tuh banyak. Ya, yang dianggap sebagai salah satu Hawarian juga ada nama Barnabas. Nanti ada lagi orang yang disebut orang soleh zaman Yesus sudah diangkat juga ada yang namanya Barnabas. Nah, kalau yang disebut dengan Barnabas itu sebenarnya ada 3 kitab. Yang pertama Epistle of Barnabas, ini kitabnya. Ya, ini ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Nanti ada lagi, gua nggak punya kitabnya, nggak ada. Adanya di soft copy. Adanya kedua Acts of Barnabas. Ini ditulis kira-kira abad kelima Masehi. Yang Setelah ketiga wafat. baru, jauh. 5 abad setelah Yesus lah. Yang ketiga baru ini yang disebut dengan Gospel of Barnabas. Ini yang dianggap di abad 16 Masehi. Nah, yang bilitanya yang mana? Nah, nggak tahu lagi. Nah, gini aja lah. Kalau Dondi kan udah punya kitabnya, mungkin udah baca nih. Yang paling mendekati yang kata orang-orang yang mendekati Islam. Yang ini. Yang itu. Kenapa? Karena diduga yang nulis ini orang Islam. Pernah dengar? Enggak. Nah, jadi kalau menurut akademisi, menurut sejarawan, yang nulis ini dianggap orang Islam. Makanya banyak tulisan-tulisan di sini yang memang similar atau serupa dengan tradisi Islam. Tradisi Islam. Oke. Tapi ternyata ini juga tidak seluruhnya sesuai dengan akidah Islam. Maksudnya apa? Ada sebuah tulisan yang disebut Al-Masih di sini bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Iya. Kenapa? Ya ini menurut penulisnya begitu, makanya itu tidak sesuai dengan akidah umat Islam. Kan kita iya. Al-Masih kan Nabi Isa, Al-Masih bukan Nabi Nabi Isa. Muhammad SAW gitu. Makanya kalau saya berapologetika, saya nggak pernah pakai ini. Ya karena buat apa? Satu, ini ditolak sama Kristen. Yang kedua, ini juga nggak sesuai sama akidah kita gitu. Yang mendekatinya yang mana ya? Kalau yang mendekatinya hanya dikatakan bahwa nanti akan ada seorang nabi lagi namanya Ahmad. Oh, oh itu. Nah, gitu. Ya, ya. Oke, jelas? Oke, jelas kok. Aman. Nah, Udah. lanjut apa lagi? Cukup kayaknya udah beres. Udah puas belum? Pas. Udah hilang rasa penasaran dan nambah ilmu. Jazakallah khair Ko Dodi. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat untuk yang mendengarkan, yang nonton juga nih. Amin ya. Ini kita bahas begini, saya ngumpulin begini, ini bukan karena saya kepo dengan agama orang lain. Tapi ini tujuannya untuk membentengi akidah umat Islam, termasuk kayak Billy yang masih muda-muda gini. Iya, benar. Belum lagi nanti yang masih SMA, yang Karena masih labil ya, umur-umur segitu tuh masih goyang banget lah. Jadi perlu dikasih apa ya? Jadi memang orang Kristen di mana-mana itu selalu mereka menggunakan ayat ini untuk ngajak orang masuk Kristen. Mana kok? Yang ini. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsamu Semua bangsa muridku. dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Mereka orang-orang Kristen pakai ayat ini untuk Kristen dijadikan dasar mengajak orang masuk Kristen. Walaupun ini ayat sisipan, Ini ada sisipan ya? ayat sisipan. Orang Kristen nggak peduli nih mau sisipan atau enggak. Yang penting ada itu. Oke, jelas kok. Jelas. Ada satu yang belum. Apa? Udah sampai sini nggak baca ini mah. Baca mana? Di Kristen, di kitabnya orang Kristen itu dari seluruh kitab mereka
yang dianggap sebagai bukti teks ada ajaran Trinitas. Pernah baca ayatnya? Belum. Belum. Nih, gua baca sendiri ya. Itu yang dianggap sebagai bukti ada teks yang ngajarin Trinitas tuh dianggapnya ayat yang ini nih. 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba tolong dibaca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Oh. Oke. Dan apa lagi? Ketiganya adalah 1. Terus, nah kan 8. ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus, dan ketiganya Adalah 1. 1. Itu yang dianggap ada ajaran Trinitas. Terus apa lagi? Dan ada 3 memberi 3 yang kesaksian di bumi. di bumi. Ini ada catatan kaki di sini nih, ayat 7 sampai 8 di dalam kalimat di dalam sorga sampai di bumi ada keterangannya tuh. Apa tuh? Bagian Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam keterjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik. Sebuah catatan di pinggir halaman salah satu disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyair dan akhirnya bahkan disisipkan ke Penyalin. penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Kata lain apa? Palsu. Lu yang ngomong bukan gua ya. Udah baca sendiri ya. Nah. Di kitab mereka ada catatan begini. Tapi kenapa mereka pakai yang atasnya doang, nggak baca yang bawahnya? Karena yang jemaat nggak punya Bible yang begini. Lihat aja tebalnya. Karena ini ada catatan kakinya nih. Kalau mereka ini bilang, itu mah Ini tulisannya gini. Ini kitab udah suci apa? revisi. Ini kitab suci apa? Kitab suci Katolik. Ini apa tulisannya? Tidak untuk diperdagangkan. Ya, kalau yang jemaat pegangnya cuma yang ini. Nggak ada catatan kakinya kayak ini. Kalau ini kan ada ayat, ini Ada catatan penjelasannya. kaki. Ya. Di sini apa nih? Dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 Dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Percetakan Arnoldus ND. Nah, kalau jemaat nggak punya ini, yang ke gereja jemaat bawanya yang ini. Karena gede kali kok. Berat kali ya. Berat. Oke, Kodondi. Malah bilang Cukup. jadi kan podcastnya Kodondi. Ya nggak apa-apa. Sharing-sharing aja. Jazakallah khair Kodondi, makasih banyak. Assalamualaikum. Oke, cukup. Nyanyi dong. Oh iya nyanyi belum ya. Oke, apa dong? Nyanyi apa dong? Lagu Afgan lah, sabar ya biar kita Sabar. jadi manusia karena belakangan ini dapat berita-berita yang aduh Ya. luar biasa ya. Ini buat mengakibatkan. Full satu lagu atau Dua dikit aja baitnya aja. Oh, baitnya aja. Silakan dong. Sabar, sabarlah cintaku, hanya sementara. Kau harus dengannya, kau harus bersamanya. Ini. Udah dong segitu Woi, aja. keren. Kodondi makasih banyak ya, semoga sehat selalu kok. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke